Setelah perkembangannya zaman, hadis itu dibawa oleh Syekh Siti Jenar ke Pulau Jawa dengan yang terkenal adanya Manunggaling Gusti atau Wahdatul Wujud. Apakah ajaran Syekh Siti Jenar itu ada yang mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah wali Allah. Menurut Gus itu yang benar yang bagaimana? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya pernah membaca suatu buku mengenai takbir mimpi. Di antaranya satu masalah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad itu adalah suatu anugerah dan kemuliaan. Dan yang kedua, kalau kita bisa bertemu kepada Allah, laisa kamitsli syai'un, itu adalah suatu tanda-tanda kamu akan menjadi wali Allah. Menurut Gus, kami mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dulu sebelum para masyayikh gelar perjalanan ruhaniyah untuk tinggalkan dunia, artinya kesadaran keakuan diri itu lepas dulu ya, sebelum para masyayikh berani gelar lewat versi Quran. Dulu termasuk mbah saya ya, termasuk itu, beliau itu memegang satu perilaku yang disebut sebagai sholat daim. As-sholatu ad-daimun, yang meditasinya adalah untuk mencapai kesempurnaan atas kesadaran bahwasanya selain hidup itu la maujud, tidak wujud, sehingga digiring kesadaran penuh kalau kita makhluk itu la haula wala quwwata, artinya mengosongkan diri dari pengakuan-pengakuan apapun atas diri makhluk ini. Dan pada saat itu orang lain tidak akan pernah ada yang tahu, memang dirahasiakan, nggak boleh orang tahu, istri anak pun nggak boleh dulu. Lah sekarang versi Quran muncul, akhirnya berani secara terang-terangan bahkan lewat medsos. Padahal ajaran-ajaran yang disebut ajaran sejati, sumber itu dari Al-Quranul Qadim. Kok bisa? Iya, karena di dalam dirinya itu sudah bersih dari segenap perkara selain Allah. Otomatis akan muncul dan teranglah Al-Quranul Qadim. Oleh karena pada saat dulu orang Jawa itu tidak bisa baca Quran, di Jawa no, walaupun dengan bahasa Jawa hidup itu paham. Allah itu tidak harus bahasa Arab, bahasa Quran iku lak kanggo wong Arab, kanggo wong Arab. Walaupun dengan bahasa Jawa Allah ya paham, Allah paham dulu. Itu berarti ada kaitannya dengan meditasi dulu. Lah sekarang versi Islam
lewat surat Al-Insan 25-26 yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Wadhkur Muhammad, ingatlah kau, sebutlah dengan nama Tuhanmu, artinya ilingo atimu bukrotau wa asilah, mulai saat pagi sampai sore. Berarti inilah yang kusebut sebagai kholwat atau uzlah, meditasi secara umum. Bertemu Allah di tempat nggon rame. Dikatakan rame, jasmania kita berurusan, berinteraksi dengan urusan dunia. Mengapa kita harus ditekankan untuk berkholwat di situ? Karena di situ juga ada Allah. Wong namanya sholat daim itu 24 jam. Berarti tidak harus di tempat sepi tok, harus sampai di tempat ramai. Waktu kita menghadapi suami istri, di situ juga ada Allah. Temui Allah. Lah, sistemnya, ajarannya untuk bisa ketemu Allah, maka dibukalah lewat surat Al-Baqarah 256 yang disebut Sirul Asror. Ini sebagai bentuk fungsinya daripada surat Al-Anbiya ayat 87 terkait la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Artinya kita akan merasa zalim selama ini pada Allah, sadar manakala kita itu, mohon maaf, sudah menganggap dan merasa Allah itu dekat. Baru Pak diteruskan zikirnya itu. Lah, tanda bertemunya kita kepada Allah ketika saat khalwat umum ini ada 3. Beda nanti kalau di ketika saat meditasi khusus, khalwat khusus beda. Biasanya itu gini, kalau yang di umum ya, artinya jasad kita gembul siapapun, pertama la yarawna li anfusihim say'an, dalam diri jenengan itu sudah tidak akan nyata kalau makhluk itu yang melakukan, hatimu. Mengapa demikian? Karena Allah memutus ruhaniyahmu dengan selain Allah, diputus. Balik bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru di dalam ruhaniyahmu itu, kalau kita bicara ngomong iman, yang nyata, yang maujud, yang berperan hanyalah hidup itu. Itulah secara syariat disebut la ilaha illallah, hanya Allah. Udah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hatimu mesti damai. Tinggal pertanyaannya kita, bertemu Allah di situ berapa detik kalau hitungan detik, berapa menit kalau hitungan menit, berapa jam kalau hitungan jam. Yang jelas hubungan ruhaniyahmu ini dengan selain Allah diputus. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan, baik kholwat umum maupun kholwat khusus, pertemuan akan terjadi. Dikatakan bertemu adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Tidak ada bacaan aku hamba, tidak ada bacaan kau Allah, tidak ada. Semuanya itu fana. Fana, nggak ada. Kalau dibahasakan di surat At-Toha, surat Toha ayat 14 itu, innani anallah, sesungguhnya yang ada aku iki adalah Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi bahasa aku itu
munculnya dari hidup dalam dirimu yang berkata, bukan dirimu roh. Dirimu sudah lebur, hidup ya lebur, berarti wis kana bedane roh dengan hidup. Ya iku sing ngomong. Wis jelas ya. Ya niki lho, Pak. Jelas ya? Wis. Terus ketika saat kita dikatakan bertemu saat khalwat khusus, biasanya Anda ini dimasukkan satu alam di mana alam itu penuh dengan hubungan makhluk. Si onok makhluk. Apakah alam malakut ketemu malaikat, apakah alam jabarut ketemu bongso-bongso begebluk, apakah lahut ketemu bongso-bongso arwahnya para kekasih Allah. Ini belum, ini sih proses. Kadang jenengan ditemukan Allah dengan arwah nenek moyang jenengan, kadang juga dimasukkan alam yang disebut barzah, atau dimasukkan neraka, dimasukkan lauhil mahfud, dimasukkan surga. Ini masih sebatas makhluk. Inilah Pak yang kumaksud makom mukasyafah. Apakah kita semua akan mesti masuk di situ? Belum tentu. Belum tentu. Tujuan jenengan khalwat malam atau khalwat khusus itu adalah untuk sampai ke makom musyahadah, makom keahatan Allah. Orang Jawa mengatakan alam kelanggengan, bahasa Rasul Mi'raj Sidratul Muntaha. Inilah alam pertemuan, pertemuan antara si salik dengan Allah. Nah, di situ tanda-tandanya kalau melakukan hal ini, jenengan iki dimasukkan satu alam yang padang jinglang. Apa Pak padang jinglang? Terang benderang. Terang benderang. Dan Anda tidak tahu sinarnya yang membuat penerangan ini dari mana, tidak tahu. Yang jelas satu alam yang tanpa batas. Tidak ada siapapun kecuali Anda sendiri. Hawa nek ngomong hawa, mboten koyok ngene Pak, hawa niku rada setengah ongkep, setengah nyelkit. Tidak ada. Disitulah kalau kita bicara hawa, mesti siapapun Anda masuk di situ nggak akan ingin keluar. Boso nyun sewu ya. Inilah yang kumaksud alam musyahadah. Lah Anda yang kumaksud sendiri tadi bukan Anda makhluk. Keakuan diri Anda sudah tiada. Enggak ada. Tapi proses seperti itu kadang-kadang jenengan iki ruh itu keluar. Tahu jasadmu itu duduk, tahu jasadmu itu berbaring, tahu. Tapi sing ketakutan sebab bojone sik enom, gak mau jaluk balik, wedi gak iso balik, takut gak bisa kembali. Iki tetanda bahwasannya sirul asronya belum jalan. Sebab kalau sirul asro dzikir itu jalan, pasti meyakini, merasakan bahwasanya yang memperjalankan jenengan sebagai makhluk yang ditemukan terhadap makhluk lain, semua itu adalah Allah. Nggak akan takut, enggak. Akhirnya disitulah dikasih Allah setempel dalam satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mesti siapapun nggak mau kembali Pak. Tergantung. Nek umur sampean wis pas ada di situ, ya mesti gak balik. Besok langsung ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh Gus, kok tambah serem Gus? Pak Bu, aku yakin nek sirul asri jalan, sampean sudah nggak takut itu. Estu. Mending sampean gak balik daripada mulai dipisui bojo sampean terus saya bendino. Lah pengen anakku nih toh.
Nyun sewu, siapapun jenengan, jikalau Allah menarik di dalam alam pertemuan kepada Allah, maka dirinya tidak akan pernah ingin bertemu pada siapapun sekalipun garwa sampean gagah gede tukur sing ganteng. Nah, ini umur 30 40 gagah, tapi coba umur 90 buak pok wis kena diabetes, wis ora bisa ngadeg, wis gak ono gunane. Kono minggir. Nyuwun sewu, siapapun rohaniah jenengan kalau betul ditarik Allah di musyawarah nggak akan ingin kembali. Tapi Allah berkata lain, ada tugas mesti dikeluarkan. Jadi jenengan nanti akan merasa keakuan dirimu itu naik langit sab 1 sampai 7. Setelah itu ke Sidratul Muntaha, ya mengalami. Makanya jenengan jangan takut. Intinya jikalau kau nyata pingin nyata-nyatane hidup, nyata-nyatane wujudnya Allah, ya tinggalkan selain Allah itu. Ya numpak pesawat kuwi naik kok semakin tinggi, aku yakin gambar dunia semakin tidak ada. Kecil, akhirnya hilang, nggak ada belas. Gambarin dunia nggak ada. Artinya lewat sirul asr itulah yang menaikkan rohaniyahmu buruk untuk tinggalkan dunia. Itulah disebut mi'raj, bukan isra tapi mi'raj. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terang semuanya, cahayanya terang. Jadi nggak mungkin kok gelap sih, nggak ada, karena posisi jenengan betul. Makanya Allah katakan wa a'ti uzzakah dzalika dinul qayyimah. Lewatlah kau lewat agama yang lurus. Mana sih agama yang lurus? Agama yang mendidik ruhaniyamu untuk bertemu Allah. Itulah agama yang lurus. Jadi Bu, apakah nanti jenengan keruhanian jenengan wajib dilewatkan mukasyafah? Belum tentu. Tapi enak dan bahagialah jenengan umpama tidak dilewatkan itu ibarat orang tidur gak mimpi. Udah langsung makplek. Jadi nggak apa-apa jenengan sambil tidur penak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berkholwat lewat zikir pada Allah tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbar, yaitu. Apakah itu pertemuan? Intine jenengan ini ning hati iku mang tentrem apa gak? Nek tentrem mesti ketemu walaupun jenengan ikuti tidur. Ya udah. Orang yang bisa masuk di dalam gedung film adalah orang yang membawa karcis. Orang yang tidak membawa karcis tidak diperbolehkan masuk ke gedung film. Orang yang tidak membawa karcis ada yang bisa masuk karena sing duwe gedong atau ahline anake wis prei pun jenengan dudu anake wong liya mlebu ya dicegat satpam mamen ndi karcismu. Nah, apa sih maksudnya karcis? Itulah takwa. Nggih, ada lagi? Perempuan habis, ganti bapak-bapak. Ada? Ya wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, selama saya datang di majelis ini, ibarat sepak bola itu, yaitu giringnya bola sangat bagus seperti Ronaldo sampai gol di hati saya. Tapi ini loh Yai, yang belum bisa pray itu golnya ini masih nyangkut. Jadi nafsu, egois dan lain sebagainya itu masih ada di sini. Jadi ini pertanyaannya, apakah saya ini
manusiawi ya seperti ini, apakah bertemu dengan Allah itu harus berproses sangat panjang? Ini kadang saya menangis sendiri. Jadi untuk menghilangkan ini loh Yai yang sangat susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memproses si A dengan si B untuk bertemu Allah berbagai cara Allah. Allah berjanji kepada si A dan si B untuk pertemuan itu ya saenake udele Gusti. Gusti Allah punya udel lah. Buatan. Wis seenak Allah sifat kudrat irodai. Yang jelas Pak, kita semua manusia itu awalnya pendosa. Sungguh. Si A dengan si B, kalau kita bicara pendosa, kita itu mantan penjahat Allah. Kita lesan mengatakan amantu billah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Kita secara syariat mengatakan beriman kepadamu aku ya Allah, dan beriman terhadap hari akhir. Bentuk keimanan kita lakukan secara syariah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tetapi hakikatnya wa mahum bimu'minin Muhammad, mereka itu gak beriman sesungguhnya. Buktinya hatinya masih percaya, masih beriman selain Allah. Oh gitu dah. Nyun sewu, kita semuanya yang ngumpul di sini adalah mantan penjahat. Estu, kita itu penjahat Allah, berbuat dolem pada Allah. Lah, disinilah ketika kita ada kesadaran kalau kita itu adalah penjahat Allah, kesadaran kita bangun. Kemudian otomatis kita akan melakukan bentuk diperlakukan Allah, diperjalankan Allah yang disebut taubatan nasuha. Oke, proses ini adalah proses pensucian diri. Yang mensucikan itu juga Allah. Yang jelas jenengan itu susah untuk pelepasan ego dan lain sebagainya. Pun biarkanlah. Yang membuat angel susah itu ya Allah, cukup jenengan satu saja, jangan pernah kehilangan tongkat kedua. Artinya jenengan tetap fakotistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalha, pegang teguh tali Allah semampu dalam dirimu. Yes. Urusan mangke lepase kapan dan pada waktu bagaimana, ya udah, itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Udah, wa aslimulahu, serahkan pada Allah. Satu sisi kita terus mengasah zikir tersebut, terus asah. Baik dikala kita kiaman, keadaan jasad ini berdiri, waqu'udan, keadaan jasmani kita duduk, wa ala junubihim, keadaan jasad ini berbaring. Artinya kondisi apapun, semampu hatimu peganglah tali Allah itu. Wes, itu aja. Urusan kapan-kapannya Allah melepaskan ego keakuan diri kita, itu urusan Allah. Tapi rumus mengatakan nyatanya Allah di dalam diri kita, ya, diri kita nyatanya itu pasti sebelumnya itu terjadi sesuatu pelepasan keakuan kita, itu pasti. Dan atau Allah membalik, nafi di deleh buri, nafi diletakkan di belakang, nyatanya Allah didahulukan. Jikalau nyatanya Allah itu sudah muncul, maka sirnalah nyata kita.
Itu tergantung Allah diambak wis. Tergantung. Nyatanya Allah dalam diri kita, otomatis saat itu juga sirnanya nyata makhluk dalam diri kita. Yang jelas Allah sudah berjanji terhadap hamba yang hanya di dalam dirinya ingin ada pertemuan. Udah, iki janjinya Allah kita pegang. Al-Ankabut ayat 5. Tapi kalau Ankabut ayat 69 ayat yang terakhir, Allah pasti memberikan jalan kemudahan bagi ruhaniyahmu untuk bertemu. Yeah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari Jawa Tengah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sering bertanya. Kita dari sore tadi sudah mengikuti kajian masalah iman dan Islam secara gamblang dan sudah jelas. Namun ada yang ingin saya tanyakan, yaitu mangkola la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Namun ada satu sahabat yang menyanggah kalau hadis itu disampaikan secara umum, maka itu berbahaya menurut sahabat Umar bin Khattab, karena pada waktu itu Islam belum berkembang, masih butuh perjuangan yang panjang. Maka kalimat hadis tadi tidak disebarkan secara luas. Namun setelah perkembangannya zaman, hadis itu dibawa oleh Syekh Siti Jenar ke Pulau Jawa dengan yang terkenal adanya manunggaling Gusti atau wahdatul wujud. Apakah ajaran Syekh Siti Jenar itu, ada yang mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah wali Allah. Menurut Gus itu yang benar yang bagaimana? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya pernah membaca suatu buku mengenai takbir mimpi. Di antaranya satu masalah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad, itu adalah suatu anugerah dan kemuliaan. Dan yang kedua, kalau kita bisa bertemu kepada Allah, laisa kamitsli syai'un, itu adalah suatu tanda-tanda kamu akan menjadi wali Allah. Menurut Gus, kami mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ajaran apa yang disampaikan Syekh Lemah Abang atau terkenal Syekh Siti Jenar, apakah menurut saya itu salah atau benar? Malam hari ini tak tegesno. Urusan raimu percaya gak percaya terserah. Pertama, jikalau pengajaran beliau itu mengarahkan ruhaniyah jenengan untuk mengahadkan Allah, benar. Sekalipun pada saat dan zaman itu banyak orang yang tidak mengenal hukum syariat. Wis, bantahan yo monggo, rakok bantah yo monggo. Berarti ada catatan.
jikalau betul-betul itu mengarahkan rohaniyahmu untuk nyawejekake mengesahkan pada Allah benar hak billah. Nah terus yang dipersoalkan selama ini kan terkait manunggaling kawula Gusti, makhluk iku isok tunggalame Gusti Allah toh. Ini yang dipersoalkan, sehingga disebut bertemu. Banyak mereka yang tidak paham. Tuduhannya orang-orang ahli kitab itu bertemu itu adalah si makhluk bisa nyawang wujude Allah, si makhluk itu bisa gabung dadi siji ambek Gusti. Niki pahaman mereka sementara, makanya mengatakan kafir zindik. Mohon maaf, padahal apa yang dirumuskan dan disimpulkan oleh beliau yang sudah paham tentang manunggaling kelawan Gusti itu bukan itu. Buka di dalam kitab hikam terkait masalah bertemu itu bagaimana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama roh tadi si salik fana, nama Allah hilang. Basiroh, nama yang mata untuk melihat juga nama apa? Wis gambaran ini lho dulur. Iki meja, kita mengatakan meja karena memang ada di sini. Antara meja dengan lantai itu kita sebut longan. Duh. Tapi manakala ini sudah kita lepas, kau bilang nama apa? Nggak bisa bilang kau. Makanya sering-sering saya katakan wujudnya Allah iki loh, ini loh. Walaupun dulu tidak berani mengatakan ini, hanya berkata suswane angin atau galie. Padahal yo ini repot dulu, itu repot semata-mata untuk supaya tidak ada gesekan fisik, fitnah, semata-mata beliau seperti itu. Lah terus bagaimana adanya film itu, nggak ngerti ya? Film ojo percaya, iku mengubah sejarah yang sebetulnya, yang memuat politik supaya kita menengah ke bawah itu tidak berbondong-bondong terhadap tauhid. Wis. Sebab nek jenengan berbondong-bondong ke tauhid, kelangan kelangan pemujaan, bos. Gak enak nek kelangan pemujaan. Biasa salaman diambung, enggak plek. Biasa aku ngaji disebut al-mukarram, sohibul fadilah wal karamah, Romo Yai bla 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 bla. Sekarang tidak, beda. Acara yang kita tunggu-tunggu inti pengajian tauhid yang akan disampaikan oleh klason. Hehehe, bosok tagak kan ya. Bedodok Pak atiku Pak. Wong aku iki duweni status kiai, kecuali al-mukarram, syekh wetan, syekh kulon. Wah berbangga Pak. Serban tak kalung-kalung no, dawane gak terima sak meter, tutup Mojosari ngono. Allah ya karim. Sekali lagi saya katakan ajaran beliau benar, dengan catatan itu nyeret hati sampean untuk mengesahkan Allah. Kalau dikatakan sudah mengesah, manunggal, iku sirna semuanya. Akhirnya muncullah umpama disebutkan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan akunya Syekh Siti Jenar bos.
hidup yang ada pada Siti Jenar itulah. Jelas nggih? Wes, yang kedua terkait masalah takbir mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apakah tanda-tanda ini kekasih Allah jenengan nanti? Belum bos, karena itu sik makhluk, masih makhluk. Tapi jikalau Anda ketika khalwat sudah membawa yang namanya air zam-zam ini, takwa untuk sampai ke musyahadah, ketika jenengan bertemu Kanjeng Nabi, itu masih sebatas alam mukasyafah. Sedikit lagi Anda akan sampai ke musyahadah. Mesti jenengan dikasih pesan-pesan ambek Kanjeng Nabi. Anda akan bisa bertemu terhadap Allah kalau Anda melepaskan keakuan dirimu. Makanya aku sering ngomong, bagi jenengan si salik pelaku suluk, kalau dihadapkan alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, takok nang Kanjeng Nabi, takok apa? Wis walaupun gak Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, siapapun takok. Isine takok, bener sing diajarno klason iku jenengan dulu ajarkan. Kebenarannya itu mutlak apa ndak? Kalau beliau menjawab, gak, iku kelakuane nafsu nih klason dhewe. Tak tutup, aku gak biayaan ngaji. Tak protoli kabeh. Enak toh? Turu enak, wis gak ono sing ganggu. Wis gak, sudah tidak nerima tamu. Tak tinggal kabeh, nyantai. Bisa badminton, bisa nyun sewu, gendaan maneh. Wis macam-macam. Enak toh, Pak? Lah apa soro-soro koyok ngene? Nyun sewu, kalau toh jawabannya seperti itu, ku pertaruhkan semuanya, udah buat aku sendiri aja sama anak istriku, udah. Sebetulnya satu sisi saya itu bikin molo, Pak, mengadakan pengajian ini bikin bahasa ini apa? Bikin masalah. Bikin masalah bagi siapa? Mereka yang tidak seiman. Tapi ingatlah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Perkara untuk fafirru ilallah, kembali kepada Allah, saya tidak bisa mengelak. Saya hanya pesuruh untuk menyampaikan ini. Tidak ada hak untuk memaksa Anda mengikuti saya. Enggak. Nadhir, aku hanya meringatkan saja, memberikan kasih nasihat bahwasanya kita itu penjahat Allah sebetulnya itu. Jadilah kau yang bukan penjahat Allah. Nah ini berarti satu sisi mungguh orang lain yang tidak eksis ikut jadi masalah. Tapi bagi jenengan, mohon maaf, ibaratnya laksana seseorang yang haus puluhan tahun ketemu air kehidupan ini, apa yang terjadi dalam diri jenengan? Mesti golei. Jawa ya apa Jawa Tengah diparani, padahal jenengan umur wis suwek-suwek. Dari, mohon maaf, dari saudara saya Sumeneb datang jauh, Pak, itu sudah tua-tua beliau. Dari Madura, dari Bali, sudah dari Australia, kita, insya Allah, kalau dia itu tidak eksis, gak mungkin. Karena cocok itulah akhirnya dicari walaupun jauh. Makanya Rasulullah dawuh, bila mana adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita untuk mencari. Siti Hajar jauh, Pak, dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali jauh, tapi tetap beliau cari. Ternyata air zam-zam ada di dekat kita. Mencari Allah ke sana kemari, ternyata ada diri kita
sendiri. Udah, kalau memang betul-betul dimusyahadah, maka disitulah yang disebut tadi Allah menurunkan stempel kekasih. Kurang percaya mungkin lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berkata, Muhammad, bila mana hambaku yang sebagai sementara ini penjahat terhadapku pingin untuk bertemu aku, cintanya pingin aku terima, saya terima, suruh mengikuti kau. Apa yang harus kita ikuti? Itu jalur dinul qayyimah, dinul tauhid ini. Dulu Pak, para romo yang mempelajarkan kita tentang ilmu sangkan paraning dumadi nggak berani untuk mengatakan ini, nggak berani, karena memang apa, tertindas beliau itu takut fitnah dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan negara, yaitu perang horizontal itu. Akhirnya apa, diem. Sekarang saya buka ajaran Siti Jenar benar, dengan catatan itu benar-benar menyeret hati jenengan untuk mengesahkan pada Allah. Di dalam kitab Ikhya kemarin ada dua ulama ul akhirah. Inilah ulama yang menyeret hati sampai dengan kefahaman ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Yang satu adalah ulama usu, inilah ulama ahli dhahiriyah. Mohon maaf sekali lagi, jangan tersinggung, kami ini adalah hanya nasihati, memperingatkan saja. Tidak ada niatan kami atau hak kami untuk memaksa Anda mengikuti apa yang ku sampaikan. Enggak, semuanya terserah Anda masing-masing. Ada lagi? Iya Mas. Oh ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Halo. Kebiasaan Gus. Enggak apa-apa. Oh, podo mawon kok sampai nambah aku yo. Halo. Ayo ulangi mana halo nih. Halo. Hai. Inilah Pak yang kuharapkan, tidak ada jarak di antara kita, supaya nggak ada jarak. Karena apa? Kalau kita nggak ada jarak, mau bertanya apapun nggak malu, karena CS ya, CS ya, CS nunu gak wani balas ngomong. Ono kesulitan boleh gak wanita kok. Sekali lagi, halo. hai. Oke, lanjut. Nggih, kalau ajeng tanglet sekedik Gus, wau menyinggung masalah sedikit napa kurban nggih. Niku kurban nggih wau enten nggih. Niku masalah akikah. Yoga kula kan dereng kula akikah ke ngoten. Nggih. Menurut hakikate pripun? Ngoten nggih. 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 Nomor kalih Gus, niki wau sonten kula dapat WA, titip salam kagem panjenengan. Wah. Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Jamaah dari Ngawi Gus. Laki apa perempuan? Laki. Wa alaihi salam. Ngoten jawab saya. Oh nggih, matur suwun ngatur mawon penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikoh. Kita tahu di dunia syariat mengartikan akikoh adalah penebusan atas barang yang telah digadaikan. Berarti roh itu digadaikan. Masalah Gusti Allah ganti duit digadekno. Artinya digadekno itu gini Pak Bu, Gusti Allah itu membikin ta'aluk. Apa ta'aluk? Hubungan berbentuk perjanjian. Jangan diartikan digadaikan itu
adalah karena Allah nggak punya duit terus gadekan ojo. Apa perjanjian kita yang gantung terhadap diri kita, tidak akan pernah bercinta, berkasih mesra, menyembah, memuji selain Allah. Bukan Allah nama yang kumaksud. Setelah kita lahir, mengapa di situ kok yo anak itu sunnah muakkad? Tidak wajib. Sunnah muakkad kita akikoi. Apa kok nganggo wedhus? Kok gak nganggo pitik atau sapi atau yang lainnya? Ini adalah ada kaitannya biqadril imkan, kemampuan. Diambilkan yang lah tengah-tengah, wedhus satu. Yang kedua, kita itu ruhaniyah ini ku ada yang berkarakter wedhus. Hakikat daripada akikoh adalah pembelian sifat karakter yang jelek pada diri kita. Itulah hakikati akikoh. Disyariatkan rupa wedhus dengan bentuk sodakoh, akhirnya tonggo teparo saudara kita yang nggak pernah makan wedhus akhirnya bisa makan wedhus. Ngepenak nih wong. Mengapa perempuan itu satu, miturut syariat fikih kumang nek lanang dua, itu ada hubungan dengan kekuatan. Kekuatan antara orang laki dan perempuan itu jauh berbeda. Sehingga jangan heran kalau ngaji babakan ini wong wedok iku sautil lebih banyak orang laki. Artinya orang perempuan itu susahnya pitung asu susah nek ditarik untuk nanggone musyahadah, jarang yang mau. Makanya bejo banget jenengan sebagai seorang perempuan secara fisik, hati sampean iku bisa menerima ajaran Rasulullah ini, gitu loh ya. Nyuwun sewu, di bilangan dua itu ada kaitannya dengan kekuatan. Makanya diperlukan lebih kuat laki-laki untuk merangi nafsu daripada perempuan. Ingat, orang laki-laki nafsunya 1, orang perempuan 9. Ojo macem-macem wong lanang. Gede ya apa diuntal lampian. Nggih. Diuntal. Pun hakikatnya berarti melepaskan sifat karakter yang tercela. Ngoten Bu nggih? Nah, ya syariati ya sampean tolek wedhus, beleno. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah dari Tegal ingin bertanya tentang manusia dibagi dua, ada yang menerima dan menolak dalam ajaran tauhid. Kalau melihat dari sisi sifat jaiznya Allah, antara yang menolak dan yang menerima itu kan kekuasaannya Allah, Gus. Sedangkan sifat saya manusia, la haula wala quwata illa billah. Saya berarti dikabarkan tidak mempunyai kekuatan untuk menerima dan menolaknya. Bagaimana untuk menguraikan itu supaya saya lebih paham lagi, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sadar bahwasanya semua jelek dan baik, tersesat dan mendapatkan petunjuk itu semata dari Allah, manakala kita sudah sampai pada Allah. Siapapun manusia kalau sudah sampai pada Allah tidak akan pernah protes sedikit pun terhadap mereka yang disesatkan atau yang diberi petunjuk. Lah, orang-orang yang belum sampai di situ, mohon maaf, sehingga inilah ada perbedaan. Akhirnya muncul baik dan buruk, muncul apik dan jelek.
karena belum sampai. Akhirnya bagaimana? Yang merasa baik menghina yang jelek. Sampai kapan ini? Jadi untuk mencapai kepahaman penuh tentang bahwasanya manusia itulah haula wala quwata, Anda harus lepas diri keakuan hamba, otomatis akan muncul keakuan Allah. Kalau sudah muncul keakuan Allah, maka apa yang terjadi khairihi wa syarrihi pasti minallah. Bagus dan elek datangnya dari yang tersesat, dan yang tidak itu datangnya juga dari, baru bisa menerima dan paham. Tapi kalau kita belum sampai di situ, kita cuman pahamnya secara ilmu. Oh iya kabeh sangka Gusti Allah. Tapi sik ngranjel di hati, sik ngranjel, sik medongkol, sik merasa lebih baik saya daripada orang lain. Akhirnya saya merasa dapat petunjuk, orang lain disesatkan. Inilah mengapa saya katakan jangan pernah berhenti di makrifat ilmu, lanjutkan makrifat laku dan istiqomah, baru di situ jenengan tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tetapi oleh karena status saya di sini masih membahas tentang masalah ilmu, otomatis saya akan berkata ciri orang tersesat, ciri orang yang dapat hidayah, tergantung jenengan pilih mana. Padahal saya tidak berani menyalahkan terhadap orang yang tersesat, nggak boleh. Kalau sudah duduk di musyahadah hati jenengan nggak bisa menyalahkan, yaiku wis karepe Gusti Allah. Tadi saya diprotes anak saya, habis ngaji sore durung maghrib aku sholat maghrib, lebih kan belum tong-tong, belum Allahu Akbar. Disitulah saya berkata, masa semua bagi Allah itu tidak ada bedanya. Hati. Tapi benar anak saya mengatakan karena secara syariat belum Allahu Akbar kok ya sudah, kan salah. Ya wis rapopo. Habis gitu makan padahal belum tong-tong. Syariat jelas salah. Iki masanya aku dikon mangan kok. Ya udah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa banyak hambaku itu rugi besar dalam setiap saat dan waktu, karena dia selalu melalaikan aku. Ya sudah, nggak apa-apa, hukum ono salah ya tak akoni, memang syariate tadi salah. Ya udah, gimana lagi? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, Gus. Ini yang mau saya tanyakan perkara haji. Dalam memenuhi panggilan Allah, Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, tadi disampaikan oleh Gus, kita harus bisa menghilangkan keakuan atau menghilangkan persekutuan bila haji kita itu supaya diterima. Nah, dalam hal ini Gus, ini mungkin banyak terjadi dan tidak asing lagi apa yang saya sampaikan ini untuk masalah orang yang sudah meninggal. Apakah bisa itu dihajikan? Lah, permasalahannya ini, orang meninggal apakah bisa dihajikan? Oh, dihajikan. Iya Gus. Permasalahannya ini tidak asing lagi. Dalam perkara ini pembimbing itu menawarkan, Gus,
Untuk keluarganya yang sudah meninggal, haji berapa? Kalau umroh berapa? Nah, itu. Terus masalah perkara sholat. Kenapa sholat itu di Masjidil Haram itu sering disampaikan pada waktu proses haji itu? Ganjarannya itu 100.000 lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Itu yang saya tanyakan, Gus. Terima kasih waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal di dunia syariat dalam istilah haji badal. Badal, ganti, karena orang tua kita meninggal. Pandangan syariat memang begitu, dan tidak terlepas dari finansial. Kalau pertanyaannya di dunia hakikat, maksudnya haji badal, badali haji itu yang bagaimana, dan apakah itu memang bisa? Bapak Ibu, sinyal ada di syariat itu adalah sebetulnya sinyal di hakikat. Berhubung kita yang masuk di dalam golongan ahli hijab tidak akan pernah tahu sinyal apa di hakikat terkait masalah badal iki, ganteni iki. Jelas di situ Roisul Maktab atau Roisul Opokunu KBIH ada fasilitas untuk ganteni menghajikan orang yang sudah mati, dan itu pasti ada nominalnya Pak, ada entah 10 juta entah apapun, itu pasti ada. Nah sekarang kita kembali kepada pemahaman haji itu bagaimana memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan. Berhubung yang sudah mati nyun sewu itu nggak bisa melakukan hal itu, maka hukum syar'i dengan ijtihad para ulama mengesahkan dan membenarkan dan memperbolehkan, akhirnya muncullah bab masalah haji badal, badali haji, aslinya ganti boleh, tapi syariate lah hakikate iku bagaimana? Gini iki Pak, wong sing wuta butuh tuntunan orang yang tidak buta. Jikalau yang menghajikan sebagai badal iki mau orang yang buta pada Allah, daripada duitmu 10 juta ya lebih manfaat kau berikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hakikat lu Pak, aku gak ngomong syariat. Ampun marah-marah dulu, jangan. Lebih baik kau pesankan terhadap mereka yang tidak buta. Siapa itu? Kata Rasul, awaladun solihun yada'ulah, anak yang sudah makrifat pada Allah. Ya sudah, yaitu baru bisa mendatangi undangan Allah. Orang yang mendatangi undangan Allah wajib ketemu yang undangi. Orang akan bertemu bisa akan tahu siapa yang ngundangi. Alamatnya yo jelas, orangnya yo jelas, akhirnya masuk terop jenengan Allah. Inggih lho, penak toh. Nekani undangan alamati gak ono, jenenge ono tapi gak kenal. Berangkat enggak sampean? Enggak mungkin berangkat. Berangkat toh ya tuas sampai ini muter-muter, ora bakal ketemu. Alamati gak ruh, gak tercatat, ya sudah. Eman-eman Pak, tenguk-tenguk ning omah po ngombe kopi.
pun satu. Terus nomor dua terkait masalah sholat di dalam Masjidil Haram. Memang ya Pak, dari sisi fadilah secara syariah, sampak kita tahu di Madinah ya toh, kita berjamaah sampai 40 waktu. Langsung itu apa balasannya? Laisa, tidak ada ilal jannah kecuali surga. Ya, nyun sewu. Madinah Al-Munawwaroh, tempat di mana beliau Rasulullah dimakamkan. Mengapa tidak di Mekah? Kok di Madinah? Padahal negara Saudi itu yang terkenal kan Mekah, yang ramai dan lain sebagainya adalah Mekah. Nyun sewu, itu ada sejarah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Karena apa Allah menurunkan ayat hijrah? Karena posisi pada saat itu beliau Rasulullah terancam mau dibunuh kafir Mekah. Akhirnya ada perintah untuk hijrah. Artinya di Madinah itu tempat-tempat orang mukmin. Makanya disebut golongan Ansor, gitu. Golongan Ansor itu golongan yang menolong Kanjeng Nabi hijrah iki mang. Sehingga kaum muhajirin golongan Rasulullah ini hijrah ditolong oleh kaum Ansor. Kafir Mekah nguber mengejar terus berhadapan dengan kaum Lah ternyata kaum Ansor itu Pak, iku yo agamane ada yang Nasrani tapi bertauhid. Makanya sampai sekarang dulu mengapa kok dimakamkan di Madinah? Karena di Mekah secara hakikat dulu itu kumpulan orang kafir Quraisy. Di Madinah kumpulan orang mukmin. Begitulah cerita singkat. Jadi ada fadilah. Karena apa ada fadilah? Ada kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Madinah dan Mekah itu juga ada kisah. Ikut dari sisi sarengat, tapi kalau kita tarik dari sisi hakikat, nyun sewu Pak, nek aku salah yo hujatan tak terima wae, temen tak terima. Tapi sampai nek gak percaya, engko titenono, nek kematian sudah datang, ayo dicocokno ndi sing bener ndi sing salah. Ngene rupane. Apapun aktivitas jasmani Anda, ibadah baik mahdhub maupun ghairu mahdhub, murni atau enggak murni jasmaniah, tatkala keadaan ruhaniyah kita itu belum nyawiji menyang Allah, belum manunggal terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, pada waktu itu hubitat a'maluhum, gak ternilai. Laksana jenengan ini menanam kulitnya kacang 1 hektar, bisa cukul? Nggak bisa. Walaupun ibadah sedikit dalam diri jasmani sampean, jenengan dasari dengan keadaan hati mingkol bin zahidin atau makrifat pada Allah, maka inilah yang Allah terima. Surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah-ibadah apapun yang didasari dengan takwa. Takwa itu ilmu amal yaitu makrifat wis. Oleh sebab itu gak ono nilai ini Pak jenengan kalih kula sejak kecil balik sampai tuwek ini belum makrifat, ora eneng artine di mata Allah. Mengapa? Sehingga ada makalah yang mengatakan sok iku ya
yang dinilai Allah itu nilai sholat. Ini hubungannya ambek menghadap. Apa kok sholat? Apabila nilai sholat bagus, maka lainnya juga bagus. Jikalau tidak, lainnya juga tidak. Ini ada kaitannya dengan nyembah. Inilah yang kusebut makrifat. Secara jasmani tindakan opo wae jenengan, apapun bentuknya, apakah disebut ibadah yang murni atau tidak murni, manakala hatimu makrifat pada Allah. Inilah ya Pak, laksana kacang satu biji jenengan tanamkan dalam sawah atau ladang yang subur, akan menghasilkan banyak. Tidak hanya satu, gerombol dibuka isini luru, ada isini telu ya satu. Loh, coba nanti kalau sampai tandur mana isini kabeh emang, justru akan menjadi berhektar-hektar. Artinya percuma kita itu ibadah, walaupun khusyuk kaya apa modele kaya imu, tapi hatimu itu jauh dari Allah. Itu namanya percumlan tak berguna. Hubitat a'maluhum, hubitat aibatolat, ditolak opo a'maluhum, piro-piro amaliyah jenengan kali kula. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada pertolongan bagi kita. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus niki nderek tanglet kaitanipun kalih napa perintahipun Gusti Allah kadang-kadang nggih kados ingkang sampun jenengan lampahi wau sonten niku. Istilahipun kadang kan kita mengatakan niki perintah Allah, padahal hakikate niku sanes ngoten. Bedane antarane perintahipun Allah sing hakiki kalih perintah nafsu sing macak dadi perintah Allah ngoten Gus. Nggih, bilih ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi itu gak perlu kuceritakan, tapi yo perlu ben ngati. Mana perbedaan antara itu memang perintah Allah dengan nafsu? Sangat mudah. Jikalau hati jenengan sudah lepas diri keakuan hamba yang disebut tajali, ini perintah Allah, apapun bentuknya. Tapi kalau dikatakan ini perintah nafsu, manakala ketika saat itu berjalan dalam keakuan kita masih dominasi, inilah yang dimaksud perintah nafsu. Konteks secara keilmuan untuk membedakan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Tapi kalau kita tarik dari sisi kacamata syariat, perintah nafsu itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada unsur maksiat, nafsu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang berunsur taat, ini Allah lah ngeten nggih. Ini memangnya perbedaan di antara dua kacamata. Tapi ingat, Anda nanti kalau sudah ada di tajalli, nggak ada istilah maksiat dan taat, nggak ada. Karena Allah sendiri, masa sih Allah maksiat? Halo, gitu. Itulah sifat jaiznya, disebut jaiz, kewenangan Allah. Nggih. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus, saya dari Mojokerto sendiri. Kedawung Trowulan. Mojokerto pundi? Kedawung Bicak Trowulan. Kedawung Bicak Trowulan. Sisiler nggih, Mbak. Oh nggih nggih. Niku lewat napa jenenge Karangnongko niki nggih.
jejer Karang Nongko. Gus Husen niku nggih. Nggih. Pas kilanipun Gus Husen. Nggih. Kula ing mriki kajeng Tanglet pancen sing kula padosi mulai awal kula bujang sampai sak mangke kok cocoke teng mriki. Saya bertanya, mudah-mudahan ada yang cocok di hati. Bagaimana caranya klik supaya bisa hati ini menyambung dengan Allah dengan cara yang cepat gitu guys. Apakah ada cara lain, ada yang menyambungkan atau tidak? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau secara keilmuan kita sudah paham terkait masalah pelepasan keakuan diri, maka selanjutnya jenengan harus terus menerus untuk lakukan itu. Jikalau jenengan masih kesulitan, ini rada nekat ya, ora apa-apa ya, nyeblok tekon ndukur menisor lo cepet daripada sampai tekon isor mendukur kan suwe. Nyeblok tekon ndukur meni maklep ngono. Apa maksudnya? Gini, pakailah sistem yang tadi kula sampaikan. Keakuan diri tinggalkan, artinya jangan bahas keakuan diri. Tanamkanlah di dalam diri jenengan keakuannya Allah, yaitu nyeblok, dan apa nyeblok bahasa Indonesia nih, jatuh dari atas ke bawah. Keakuan Allah di dalam diri jenengan letakkan di depan, otomatis keakuan makhluk langsung istilah bahasa lampu cahaya. Datangkan lampu terlebih dahulu, ketika menyala mesti gelapnya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya ini dalilnya ya ini, innal batila kana zahuqa. Ada sistem dari bawah ke atas itu mang, hilangkan dulu keakuan diri, akan muncul keakuan Allah. Berarti segala hal, tindakan, kejadian apapun, hati jenengan harus yang muncul rasa itu aku Allah. Syekh Siti. Yang tidak paham, mereka itu menuduh jenengan iku ngaku-ngaku sebagai Allah. Iki yang nggak paham. Ini yang nggak paham. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Syekh Siti Jenar sebetulnya. Iya. Berhubung banyak yang nggak paham, tak kandani. Film iku bujuk, Pak. Tahu ngerti bujuk? Nipu. Itu ada konspirasi. Siapa yang berkonspirasi? Ya, sama delok dhewe. Wis gerabaken dhewe. Mereka yang mengatakan beliau ajaran sesat, itulah yang berkonspirasi. Mbah, ngerti konspirasi, Mbah? Konspirasi itu ada udang di balik sotel supaya umat ini tidak bertauhid. Lebih intinya di situ. Supaya umat ini tidak berbondong-bondong untuk mencapai makom makrifat. Sebab siapapun kita kalau sudah sampai pada makom makrifat tidak akan memuji terhadap selain. Loh, gitu loh bos. Bisa. Ya iki rahasianya iku, konspirasinya. Akhirnya kita percaya dalam film itu, mohon maaf, sampai kapanpun ajaran tentang di dalam yang dibawa oleh saudara saya disangkan parang dumadi disimpan menengai wisben dalam kapitayan kan gitu juga kita
ilmu sejati. Meneng wis jadi dekai. Bah kuwi ngarani aku gak salat, gak poso. Bah sing penting ngarepe Gusti Allah, aku tetep meneng ae. Sekarang zamannya zaman modern, Pak. Lewat apapun bisa. Jadi monggo jenengan ada sistem seperti itu, monggo sampai lakukan sistem yang dari bawah ke atas, monggo, atau dari atas ke bawah, tapi tak ilingno mesti jenengan gendeng gila hati sampean pada Allah. Ya wis madok toh, gurumu gendeng awakmu sableng. Nggih, sampean takok tiyang mriki. Muklason ben tau gendengan, sampean takok wong kampung. Nggih, iya gendeng. Lah kuwi ngerti aku gendeng kok kuwi melu aku. Nah, salahmu dhewe. Tapi ketika saat jenengan sudah paham ternyata itu bukan gila. Gilanya hati pada Allah, akhirnya Allah memutuskan hubungan rohaniahmu dengan selain lo gitu loh, Pak. Maksudnya nggih, masih ada? Sampun cukup? Nggih, setengah kali welas nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita sebagai mendidik ilmu, mendidik rohaniah kita untuk bisa lekas kembali pada Allah menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.